Kementerian Keuangan memutuskan untuk memecat pejabat Ditjen Pajak Eselon 3 Rafael Alun Trisambodo. Pemecatan ini didasarkan atas pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Rafael Alun, salah satunya tidak patuh membayar pajak. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menjelaskan, Rafael Alun terbukti tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku ucapan dan tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Tak hanya itu, Rafael juga terbukti tidak melaporkan harta kekayaan ke pejabat berwenang. Irjen Kementerian Keuangan juga menemukan Rafael Alun jadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatannya, serta ada upaya Rafael menyembunyikan harta kekayaannya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyatakan Rafael Alun tidak mendapatkan pensiun akibat pelanggaran berat itu. Kebakaran terminal bahan bakar minyak Pertamina di Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret silam yang memakan korban nyawa berbuntut panjang. Kini Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mencopot satu direksi PT Pertamina Persero, yaitu Direktur Penunjang Bisnis Dedi Sunardi. Pencopotan ini dibenarkan oleh Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Nugraha Mansuri. Pahala mengatakan untuk sementara posisi Direktur Penunjang Bisnis akan ditugaskan kepada Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Eri Widyastono. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyebut pihaknya tidak akan segan memberhentikan direksi perseroan. Hingga kini setidaknya tercatat 19 warga tewas dalam kebakaran depo Pelumpang dan ada 3 orang dikabarkan belum ditemukan. Adapun 35 orang harus mendapatkan perawatan intensif di berbagai rumah sakit di Jakarta. Pemerintah membatalkan aturan kenaikan harga pembelian gabah dan beras yang berlaku pada 27 Februari lalu dengan mencabut aturan penetapan harga batas atas gabah serta beras mulai 7 Maret. Artinya baru berlaku sekitar 9 hari. Kebijakan ini sudah dibatalkan. Aturan itu secara umum mengatur harga pembelian gabah dan beras jelang masa panen raya padi pada bulan Maret 2023. Kesepakatannya, harga gabah dan beras naik sekitar 8 hingga 9%. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi beralasan, aturan dicabut setelah memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi, serta untuk menjaga daya saing petani. Jadi pemerintah sementara ini tidak membatasi harga pembelian gabah dan beras. Arief mengimbau petani dan pelaku usaha penggilingan padi tetap menjaga harga gabah dan beras agar tetap dalam batas wajar. Pasar keuangan bereaksi terhadap pidato Gubernur The Fed Jerome Powell. Indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat tergelincir hingga 0,49% pada sesi pertama, namun kembali perkasa di penutupan perdagangan 8 Maret 2023. IHSG ditutup menguat 0,14% ke level 6.776,37. Penguatan IHSG kali ini disokong 4 indeks sektoral yang menguat. Di antaranya, sektor transportasi dan logistik yang naik 0,64%, infrastruktur menguat 0,31%, sektor keuangan naik 0,16%, dan sektor barang konsumsi primer yang turut terapresiasi 0,11%. Namun rupiah nasibnya berbeda dengan IHSG. Mata uang Garuda tak berdaya terhadap greenback dan melemah 0,55%. Ke level Rp15.430 per dolar Amerika Serikat. Sementara rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia terpantau berada di level Rp15.451 per dolar Amerika Serikat. Sentimen pidato Gubernur The Fed Jerome Powell yang mengindikasikan kenaikan suku bunga The Fed lebih cepat membuat pasar ketar-ketir, terutama mata uang Garuda. Kenaikan suku bunga yang lebih cepat itu dilakukan akibat laju inflasi negeri Paman Sam yang masih cukup tinggi.
Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, Jerome Powell memperingatkan bahwa suku bunga kemungkinan akan lebih tinggi dari yang diperkirakan. Menurut Powell, dari awal tahun ini yang menunjukkan bahwa inflasi masih tinggi dan membalikan perlambatan yang telah ditunjukkan pada akhir 2022. Ia menyebut akan ada kebijakan moneter yang lebih ketat ke depan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menjinakkan laju inflasi. Komentar tersebut mengindikasikan Fed dapat mempertimbangkan kenaikan suku bunga yang lebih besar dari kenaikan 25 basis poin bulan lalu pada pertemuan kebijakan berikutnya di 21 sampai dengan 22 Maret 2023. Pada Desember tahun lalu, The Fed sempat memperkirakan kemungkinan akan menaikkan suku bunga hingga mencapai 5,1% di 2023. Artinya, masih ada ruang kenaikan sebesar 150 basis poin saat itu. Namun menurut data perangkat Fed Watch milik CME Group, suku bunga di pasar telah bergerak lebih tinggi, mengikuti pernyataan Powell ke kisaran 5,5 hingga 5,75%.